mempresentasikan kan data penjualan dari PT KSG pada bulan April 2024. Sebelum mempresentasikannya, saya izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Muhammad Reza Nabel. Saya Rafiq Hilmi. Saya Muhammad Faisal Atala. Saya Francisco, saya Gamal Situmorang. Saya Alexander Kasparis Disri. Cara mencari metode semi rata-rata. Yang pertama, kita bagi data menjadi dua bagian. Kelompok saya mempunyai 30 data, jadi kami bagi menjadi dua bagian, menjadi 15 data. Lalu kita hitung rata-rata per kelompoknya. Ini. Dan kita hitung perubahan tren dengan rumus K2 dikurang K1. Tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Yang dimana K2 nya adalah 5,8, K1 nya adalah 6,4, 7, lalu dibagi dengan tahun dasar K2 yaitu 23, dikurangi tahun dasar K1 8, dan hasilnya adalah minus 0,04444667. Lalu kita rumuskan ke dalam tren Y sama dengan A tambah BX. A nya kita sudah dapatkan tadi 5,8, B nya kita dapatkan minus 0,04444667. Jadi hasilnya 5,755555333. Yang kedua adalah cara mencari metode kuadrat terkecil. Yang pertama, kita tentukan dulu garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Contohnya ini. Lalu kita kali Y dengan X nya. Contohnya 5 dikali minus 14,5 hasilnya minus 72,5. Lalu X yang kita kuadratkan. Dan kita masukkan dalam persamaan A, persamaan Y, A tambah B, X. A nya kita dapatkan dari sigma Y atau total dari Y nya dibagi banyaknya data, 30. Jadi 6,13,333,333. Untuk mendapatkan nilai B nya kita memerlukan total jumlah YX. Di sini minus 9 dibagi dengan total X kuadrat 2247,5 dan hasilnya minus 0,0040044. Dan kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A tambah BX. Hasilnya adalah 6,03522432. Yang ketiga, cara mencari metode eksponensial. Yang pertama, metode eksponensial ini menyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X. Dinyatakan sebagai perangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X. Sebelum kita masukkan persamaan Y-nya, kita harus mengetahui dulu A-nya dari mana dan B-nya juga dari mana. Cara mendapatkan A-nya itu dengan cara antilon sigma ln Y atau total ln Y-nya dibagi dengan banyaknya data 30 dan hasilnya 5,76383. Sedangkan yang B-nya caranya adalah dengan cara antilon sigma x ln Y total x ln Y dibagi dengan total X kuadrat dikurang dengan 1 dan hasilnya 0,01624. Habis itu kita masuki persamaan Y-nya dengan cara ini. A dalam kurung 1 tambah B dalam kurung X. X-nya kita dapatkan dari, bisa kita pilih dari mana aja, tapi kelompok kami mendapat X-nya yang ini 2,5. Jadi hasilnya 82,87,69. Variasi siklus. Untuk mendapatkan variasi siklus, kita harus mendapatkan dulu T-nya, Y1 dengan tren terbaik kuadrat terkecil yang sudah kita dapatkan tadi. Habis itu indeks musim, persen yang tadi kita cari. Selanjutnya TCI itu dari Y dibagi dengan persen yang tadi atau S.
Lalu kita mencari CI-nya. TCI dibagi dengan P. Dan yang terakhir adalah kita mencari C-nya, yaitu dengan cara kolom CI pertama ditambah kolom CI kedua ditambah kolom CI ketiga dibagi dengan 3. Dan itu adalah hasil C-nya. Gerak tak beraturan. Tabel gerak beraturan kita bisa ambil dari tabel variasi siklus yang tadi, yang bagian tabel TCI, CI sampai C. Dan kita tinggal menambahkan tabel I yang didapatkan dari CI dibagi dengan C dikali dengan 100%. Metode riset peramalan. Tempat dan waktu kami mengunjungi suatu kedai makan yang bernama Kedai Krisli pada bulan April 2024. Metode peramalannya, yang pertama tren menggunakan metode tren terbaik kuadrat terkecil. Jadi kami meramalkan penjualan Kedai Krisli pada tanggal 10 bulan Mei 2024 menggunakan metode tren terbaik metode kuadrat terkecil karena dari metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode eksponen, tren kuadratis, nilai yang paling kecil adalah metode kuadrat terkecil. Jadi kami mengambil nilai metode kuadrat terkecil. Yang kedua, kelompok kami memakai variasi musim metode rata-rata sederhana. Variasi siklusnya menggunakan metode tren terbaik kuadrat terkecil dan menggunakan gerak tak beraturan. Dari contoh peramalan di atas, kami meramalkan tanggal 10 bulan Mei 2024 menggunakan variasi musim rata-rata sederhana dan variasi siklus kuadrat terkecil serta menggunakan gerak tak beraturan. Alasan kami memakai variasi musim rata-rata sederhana adalah dalam variasi musim di sini tidak ada tandanya tren, jadi kami menggunakan variasi musim rata-rata sederhana. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.